Apa sih merdeka itu? Ini menarik di yang saya sebut drama dialog tadi. Beliau mengilustrasikan merdeka dengan mencontohkan burung gelatik. Ngerti enggak teman-teman burung gelatik? Ngerti ya? Saya enggak tahu anak muda sekarang dunia perburungan apa paham. Kamu duniamu kan dunia gadget. Jadi burung gelatik itu kan burung yang bebas, dia mau terbang kemana saja oke saja. Nah, orang sering memaknai merdeka itu ya seperti burung gelatik tadi. Padahal kata Tan Malaka masih belum luas itu. Jangan dikira burung gelatik yang bisa bebas terbang itu dia nyaman, dia senang. Dia juga banyak was-was. Kenapa? Musuhnya juga banyak. Ada kucing, ada manusia, ada yang burung elang yang sewaktu-waktu bisa makan dia. Maka tidak cukup dia bebas ngapain saja, dia harus juga hidup dalam satu sistem lingkungan sosial masyarakat yang melindungi dia dalam kebebasannya. Ini menarik ya. Ini kalau dalam konsep bahasa Inggris, burung gelatik yang terbang bebas kemana-mana tadi, itulah nanti yang kita kenal sebagai freedom. Kemudian adanya masyarakat yang melindungi burung gelatik sehingga dia bisa terlindung aman dari ancaman-ancaman musuh dari luar, sehingga dia bisa mengaktualkan kebebasannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nanti yang disebut liberty. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang burung gelatik itu ya nyusahi yang lain. Kata Tan Malaka, apalagi kalau dia bareng-bareng berkumpul, terus padi yang harusnya dipanen dia makan semua. Ini Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan, kalau bahasanya dulu waktu kita bahas Pak Soekarno, tidak sama dengan keliaran. Sesuka hati, seneng-seneng meskipun nabrak haknya orang lain. Jadi jangan dikira dia bebas terbang kemana-mana itu terus berarti ya itulah hakikatnya, enggak. Dia juga perlu naungan sosial yang nanti kita kenal liberty. Kemudian dia juga tidak boleh nabrak haknya orang lain. Karena apa? Ya karena orang lain juga punya hak. Misalnya kalian ke sini, Pak. Kan saya bebas toh, Pak. Misalnya tidak pakai baju, hanya pakai kaos oblong saja misalnya. Iya sih, mungkin kebebasanmu itu, tapi kalau teman-teman di sekitarmu nutup hidung semua, terus mereka tidak konsentrasi belajar, ya kamu makan haknya orang lain. Jadi jangan dikira kemerdekaan itu sekedar bahwa kalian bisa mengaktualkan, mewujudkan keinginanmu, tapi kamu juga harus waspada, jangan sampai nabrak haknya orang lain. Makanya kan kadang-kadang suka-suka saya tuh mau nyetel musik keras-keras misalnya. Wong yo alat-alat saya, telinga-telinga saya juga, kemudian kesukaan saya. Bahwa yang lain terganggu bukan urusan saya. Kalau tidak mau terganggu ya pergi saja. Kan kita sering pakai logika seperti ini. Ya tidak bisa begitu kalau kata Tan Malaka. Merdeka ya harusnya juga menghargai haknya orang lain. Makanya beliau punya kalimat, kemerdekaan yang merampas dan kemerdekaan yang liar itu terus gunanya apa untuk kemanusiaan? Wong tadi kita merdeka itu demi menjamin yang manusia tetap jadi manusia. Lah kok terus liar? Ya berarti justru nabrak nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi ini di dialog tadi itu menjelaskan makna merdeka itu detailnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Makanya terus dilanjutkan. Loh, kalau merdeka itu seperti itu, berarti merdeka itu juga berarti tidak boleh suka-suka kita sendiri, tidak peduli haknya atau keinginan orang lain. Lah terus siapa yang bisa membatasi haknya orang lain? Lah terus siapa yang bisa ngerem kita agar tidak nabrak haknya orang lain? Di situ terus beliau punya teori, harusnya seperti kalau cerita-cerita zaman dulu, yang bisa ngerem kita, membatasi kita, melarang-larang kita agar tidak melakukan ini, melakukan itu, biar tidak menyusahkan yang lain, ya pemimpin. Kalau zaman dulu ya raja. Tapi syaratnya, beliau panjang lebar ngomong syarat pemimpin di sesi yang dulu Tan Malaka ada itu. Ringkesnya pemimpin itu harus adil, harus bijaksana, harus berani, gagah perkasa. Raja kan begitu, gagah perkasa itu maksudnya berwibawa. Jadi yo kalian kalau milih pemimpin, kalau bisa nyari yang seperti ini. Jadi adil, bijaksana, berani, dan berwibawa. Kalau ada. Ya, yo kan yo mesti kalau ada tuh. Karena yo ndak gampang nyari orang dengan kualifikasi seperti ini. Lah kalau ndak ada, kan itu makanya beliau terus tanya, lah kalau ndak ada yang seperti itu, sebenarnya belakangan kemudian orang sadar, ya memang kalau diletakkan beban untuk menata, untuk ngerem, untuk ngatur orang hanya pada satu orang, ya berat. Ndak gampang lah, kalau orangnya ini yang langgar, yang hukum sopo terusan. Akhirnya terus, oh kalau begitu yang ngatur harusnya jangan orang. Ya sudah, kita bikin aturan, kita bikin undang-undang yang ngatur kita semua. Dialah yang punya kuasa tertinggi. Itulah hari ini yang kita sebut konstitusi. Loh, lah terus siapa yang bikin konstitusi? Karena dia yang menguasai kita semua, kan tentunya siapa kemudian yang bikin? Ya tentu saja nanti jawabannya Tan Malaka di dialognya tadi ya rakyat atau yang mewakilinya. Kenapa harus ada wakil? Ya karena jumlahnya sangat banyak. Nah kalau semuanya ikut andil, tidak pakai sistem perwakilan, apa ya mungkin? Nah ini saat itu. Oke ya, jadi ini makna merdeka. Merdeka itu tadi diawali dari kebebasan yang jenisnya freedom, kemudian dilengkapi dengan liberty, kemudian dilanjutkan dengan penghargaan kita pada haknya orang lain untuk tidak dilanggar. Berarti perlu yang mengatur. Kalau ada sih bisa diatur orang yang sangat hebat, yang adil, yang bijaksana, yang perkasa, yang berani. Kalau tidak ada, ya aturan itulah yang punya kuasa untuk ngatur kita. Siapa yang bikin aturan? Kita semua. Karena kita semua terlalu banyak, ya melalui perwakilan. Makanya hakikatnya yang punya kuasa itu kita semua. Ya tentu saja melalui perwakilan. Ini sebenarnya kalian sudah paham lah. Ini sebenarnya teori politik yang sangat basic. Kita lanjutkan. Nah,
Kemudian di dialog itu juga diuraikan tentang apa sih isinya kemerdekaan itu. Tadi kita bilang saya freedom Pak, saya liberty Pak. Intinya kemerdekaan itu kedaulatan. Isinya kedaulatan itu ya kekuasaan kita atas diri kita. Bentuknya kekuasaan kita atas diri kita itu dua. Hak lahir dan hak batin. Jadi kalau sudah ada dua ini, berarti kita memang sudah sejati merdekanya. Jadi merdeka itu isinya kedaulatan, kedaulatan itu isinya kekuasaan, dan kekuasaan itu berarti jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Hak lahir itu hak atas keperluan hidup. Makan, minum, pakaian, perumahan, gaji, dan lain sebagainya. Itu hak lahir. Jadi ya, negara yang baik harus memenuhi hak lahir ini. Juga hak batin. Hak batin itu hak bicara, hak berdiskusi, hak berkumpul, hak jaminan pada harta, dan lain sebagainya. Hak batin itu yang kata Tan Malaka kita sering menyebutnya sebagai HAM, hak asasi manusia. Oke, ya. Jadi kemerdekaan itu isinya adalah kedaulatan. Kedaulatan isinya kekuasaan. Kekuasaan itu isinya adalah jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Sekarang kalian lihat ya, di sekeliling kita hari ini, kalau memang ini sudah terpenuhi 100%, berarti kita memang sudah merdeka. Kalau belum, ya berarti belum. Dan kalau kembali pada dulu pikirannya Pak Soekarno itu, jangan dikira merdeka itu tujuan loh ya. Ini hanya awal, atau istilahnya Pak Karno dulu, ini hanya jembatan. Istilahnya malah jembatan emas. Ya kalau kita ingin maju awalnya harus ini. Kalau ininya tidak ada ya berarti kita belum merdeka. Kalau merdekanya tidak ada ya sulit kita untuk target yang lain. Berarti kita belum merdeka. Oke, kalian sendiri nanti yang ngecek ya, di sekelilingmu situasi hari ini apa memang sudah benar merdeka. Rutenya sudah pas seperti tadi enggak ya? Kalian cek sejak burung gelatik tadi sampai terakhir di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Pokoknya malam hari ini kuliah dasar ilmu politik. Enggak apa-apa biar kalian ngerti. Nah kita lanjutkan, ini yang mulia ya Tan Malaka. Terus beliau menyebut ada 3 jenis pemerintahan. Ada absolute monarki, ada konstitusional monarki, ada republik. Kalau absolute monarki kita tahu ya, yang mimpin raja. Kata Tan Malaka, andaikan pagi ini raja itu marah dan cemburu pada seorang gundiknya, maka hari itu juga menterinya akan dilepas dari pekerjaannya. Hanya karena whim saja. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik dan molek, maka fulan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan negara akan diangkat jadi menteri. Sebab dia sekarang jadi iparnya raja. Intinya kata beliau, kerajaan tunggal seperti ini mudah sekali bertukar menjadi kerajaan sewenang-wenang. Nah, ini bukan kita ya, kan kita tidak absolut monarki. Lah iya kan kita tidak di situ idealnya. Ada yang lebih mending.
konstitusional monarki. Ini mungkin contoh yang dicontohkan di Inggris. Ada raja sih, tapi kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Undang-undangnya dibikin oleh rakyat. Undang-undangnya tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Nah, yang berkuasa ya memang undang-undang. Raja itu cuma simbol saja, lambang yang mempersatukan. Tapi terus dikritik oleh Tan Malaka, terus ngapain? Lambangnya sangat mahal. Bukankah rakyat harus memikul semua ongkos raja dan keluarganya yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain? Nah, ini namanya konstitusional monarki. Jadi ya benar sih ada raja, cuma rajanya kan hanya simbol saja ya yang tetap berdaulat konstitusinya. Tapi kan negara keluar banyak untuk raja, kata Tan Malaka. Lah terus buat apa? Maka menurut beliau ya yang paling ideal memang republik. Jadi yang fokusnya pada rakyat, ya wis memang pasrahkan sepenuhnya pada undang-undang konstitusi. Kemudian dijalankan oleh presiden dan para menterinya. Ada sidang pusat, sidang daerah, juga ada mahkamah tertinggi. Inilah kenapa nanti beliau menulis menuju Republik Indonesia. Pokoknya Indonesia harus jadi republik. Meskipun ya beliau menyebut meskipun sudah republik ya kadang-kadang ya ada macam-macam juga. Beliau menyebut ada republik aristokrat, ada republik plutokratis, ada republik demokratis. Kalau republik aristokrat ya sih istilahnya republik, tapi yang berkuasa ya itu saja, kelompok ningrat yang itu saja. Itu beliau mencontohkan seperti Republik Sparta di Yunani dulu. Jadi ya memang sistemnya republik, tapi hanya bangsawan-bangsawan tertentu saja yang bisa berkuasa. Nanti ada plutokratis. Kalau yang plutokratis itu hanya yang punya duit saja yang berkuasa. Hartawan yang bisa berkuasa. Jadi kalau yang pertama yang darah biru, yang ningrat, yang kedua yang punya uang, yang ketiga yang demokratis. Ini yang sejati. Yaitu mirip dulu pernah kita belajar Pak Hatta juga, beliau punya konsep ada bangsawan cap ningrat, ada bangsawan cap intelek, ada bangsawan cap rakyat. Jadi kebangsaan cap ningrat itu ya orang-orang yang merasa lebih bahwa saya darah biru loh, saya bangsawan loh, saya orang penting loh. Ini bangsawan cap ningrat. Jadi kebangsaan yang cap ningrat. Ada kebangsaan yang cap intelek. Kebangsaan cap intelek itu ya orang-orang pinter, para ahli yang merasa bahwa saya lebih pinter dari yang lain, harusnya saya yang ngatur. Yang lain dengerin saja, ini loh yang paling benar yang dari saya. Ini namanya kebangsaan cap intelek. Orang pinter yang minta dilayani. Nanti ada kebangsaan cap rakyat. Nah, macam-macam ternyata sama-sama republiknya kebangsaannya macam-macam. Oke, kalau kalian kira-kira ada di mana? Rakyat ya, meskipun suaramu tidak pernah didengar. Apa kamu pernah bersuara? Oke, jadi ini republik ya. Republik macam-macam, jenis pemerintahan macam-macam. Yang penting pada intinya, kata Tan Malaka, menurut dasar republik harusnya kedaulatan di tangan rakyat pada undang-undang yang dibikin oleh wakil rakyat.
Kalau satu tindakan menimbulkan kesangsian atas benar atau tidaknya tindakan itu, ya mahkamah tertinggi bisa membandingkan tindakan itu dengan undang-undang dasar. Seandainya sesuatu macam pajak yang dibentuk oleh DPR menimbulkan kesangsian itu, maka Mahkamah Agung boleh memutuskan cocok atau berlawanan tidak sih tindakan itu dengan undang-undang dasar. Jadi kuncinya di undang-undang dasar. Dialah yang harusnya jadi pedoman berdaulat untuk kita semua.